salam damai sejahtera bagi kita semua, dimanapun kita berada. Biarlah kita dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Jadi hari ini kita masuk kepada sesi beriman, bercerita dengan teman. Nah, hadir bersama-sama dengan kita hari ini yaitu Pendeta Johannes Simajuntak. Halo Johannes, boleh menyapa setiap pendengar kita hari ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasih Tuhan, Shalom. Shalom Pendeta, terima kasih untuk kehadirannya hari ini dan kesediaannya menjadi teman cerita kita hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, teman-teman pendengar semuanya, hari ini kita akan berbicara soal perundungan atau bullying yang kadang-kadang kita tidak sadari kita menjadi pelaku ataupun kita sendiri pun pernah menjadi korban. Nah, mengapa ini jadi topik yang kami angkat hari ini? Karena seringkali ada aktivitas perundungan, tapi kita hanya berdalih, bercanda kok, jangan gampang baper, biasa namanya juga berteman. Nah, kita mau hari ini bagaimana cara untuk mengerti apa itu perundungan, bukan hanya sekedar bercandaan. Lalu yang kedua, kita akan berbicara bagaimana untuk mencegah perundungan itu terjadi bagi kita pihak yang akan menjadi korban, ataupun bagaimana kita mencegah diri kita melakukan perundungan atau bullying sebagai kita para calon pelaku. Tapi sebelum kita berbicara kepada materi itu, kami minta saudara Johannes, Pendeta Johannes, untuk memperkenalkan dirinya, tempat melayani dan lain sebagainya secara singkat. Dipersilakan, Jo. Perkenalkan, nama saya Johannes Simajuntak. Saya seorang pendeta jemaat di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Tamiang di daerah Kabupaten Indramayu. Saya melayani di Jemaat GKP Tamiang sudah 4 tahun. Jemaat Tamiang adalah jemaat di desa kecil yang sebagian besar warga jemaatnya adalah petani. Saya juga adalah seorang volunteer di Women Crisis Center Pasundan Durebang, atau lembaga pengada layanan bagi para perempuan dan korban kekerasan yang dimiliki oleh GKP. Jadi saya salah satu volunteer yang menangani kasus-kasus korban-korban kekerasan, baik korban kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Ya, terima kasih Jo buat perkenalan singkatnya. Wah, saya tidak salah pilih ini berarti memilih teman cerita. Ya, pertanyaan pertama langsung aja ya Jo. Supaya kita sama-sama mengerti dan tidak salah memahami tentang apa itu perundungan, sehingga kita bisa membedakannya dengan bercandaan dan mengatakan jangan baperan lah gitu. Boleh tolong Jo diungkapkan, diceritakan, dijelaskan apa ya arti perundungan, dan perundungan itu kegiatan yang seperti apa saja? Perundungan yang di Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan untuk mengusik, mengganggu kenyamanan orang lain, yang dapat diartikan sebagai seseorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang-orang yang lebih lemah darinya. Biasanya orang-orang yang dikategorikan lebih lemah darinya adalah orang-orang yang memiliki keunikan atau berbeda dari yang lain, atau minoritas, atau yang dianggap oleh sosial di stigma sebagai sesuatu yang nyeleneh, aneh, dan juga patut untuk diganggu dan ditertawakan. Bentuknya bisa macam-macam, bisa secara verbal berupa hinaan, baik itu kata-kata, ejekan, maupun juga makian, itu bisa. Atau mengubah nama orang, atau juga mengubah panggilan seseorang, atau mengidentikan seseorang dengan stigma tertentu, itu
secara verbal. Atau kalau mengintimidasi biasanya bisa dengan kekerasan gitu ya. Kekerasan fisik atau juga bisa dengan ancaman gitu ya. Misalnya menggebrak meja atau juga menakut-nakuti atau juga bisa sekarang yang secara terbaru gitu ya, apalagi di masa teknologi ini juga secara virtual, yaitu di mana kondisi masyarakat yang dengan beramai-ramai mengejek, mengeluarkan kata-kata kasar, mengeluarkan hinaan, cercaan di media sosial. Itu berbagai macam bentuk-bentuk yang bisa kita lihat di dalam kehidupan kita sekarang masa ini. Ada banyak sekali. Iya, Jo. Jadi bagaimanakah kita bisa memastikan atau mencegah diri kita untuk tidak terlibat menjadi seorang perundung gitu. Jadi bagaimana kira-kira supaya kita betul-betul bersih, atau lebih tepatnya kita menjaga diri kita tidak menjadi seorang yang perundung ataupun yang membuli orang lain. Nah, bagaimana caranya agar kita tidak menjadi pelaku atau pelaku perundungan? Itu caranya adalah kalau kita sudah memiliki dulu mindset kesetaraan. Dalam arti kesetaraan gender, kesetaraan sosial, kita tidak menganggap orang lain sebagai orang yang patut untuk disingkirkan. Kita juga memiliki pandangan bahwa setiap manusia itu adalah unik. Setiap orang itu memiliki latar belakang yang sangat beragam. Dan kita mempunyai pribadi yang inklusif atau terbuka dengan berbagai macam orang. Dan yang kedua adalah bahwa yang menjadi penyebab perundungan adalah tadi. Ada istilah orang yang lemah gitu ya. Berarti ada relasi kuasa di antara satu orang dengan orang yang lainnya. Dan biasanya seseorang yang merundung itu dia berani merundung karena dia merasa lebih superior, dia merasa lebih kuat, dia merasa lebih hebat untuk merundung orang tersebut. Gitu ya. Jadi yang dinamakan tidak setara lalu merundung itu disebabkan terutama relasi kuasa yang timpang. Jadi si korban itu selalu berada di bawah. Nah, untuk itu harus selalu menempatkan diri kita tidak di atas banyak orang tapi kita setara. Menurut saya yang paling penting yaitu keterbukaan, menerima, melihat bahwa setiap manusia itu unik. Gitu ya. Bukankah Tuhan kita menciptakan kita sungguh beragam. Hanya terkadang kita melihat, karena yang sering kita lihat itu secara umum adalah orang itu begini, orang itu begitu. Jadi ketika ada yang berbeda dengan kita biasanya cenderung akan menganggap itu aneh. Misalnya aja apabila ada laki-laki yang lemah gemulai, yang ngomongnya lembut gitu ya, lalu kita mengidentikan dia sebagai banci. Nah, itu adalah kondisi di mana kita tidak bisa menerima keunikan orang lain. Gitu. Ya. Atau ketika seseorang kulitnya hitam, legam, rambutnya keriting. Ya. Itu seringkali diidentikan atau kadang-kadang dihina-hina, diidentikan dengan binatang tertentu dan lain sebagainya, itu juga kondisinya. Atau orang yang gemuk gitu ya, orang yang gendut dianggap sebagai orang yang tidak bisa lari, orang yang lemah, orang yang takut, banyak makan. Sehingga kita tidak bisa menerima keberadaan setiap orang. Dan itu yang akhirnya membuat seseorang terdorong untuk melakukan perundungan. Mungkin bagi kita itu adalah lelucon, tapi bagi korban itu adalah sakit ya, sakit yang mereka miliki. Ada banyak kasus-kasus yang pernah saya tangani juga, di mana korban dari perundungan itu seringkali juga ikut tertawa gitu ya. Misalnya dia diejek apa, dia di hadapan teman-temannya ikut tertawa. Tapi ketika dia berada di rumah, dia merasa menjadi manusia yang tidak berharga. Dia menangis. Teman saya dulu ada teman SMA, orangnya lucu sekali gitu ya. Lucu banget gitu. Dan sering ditertawakan sama teman-temannya, dan dia ikut tertawa. Tapi pas lagi saya kuliah 3 tahun 4 tahun kemudian,
lewat Facebook, karena dulu masih adanya Facebook aja, itu lewat chatting dia curhat gitu ya, bagaimana dia merasa tidak percaya diri, bagaimana dia sering merasa nangis, bagaimana dia merasa takut karena dia merasa tidak percaya diri dan sering menjadi bahan tertawaan orang lain. Jadi kondisi-kondisi itu akan melemahkan para korban. Biasanya mereka menjadi tidak percaya diri, menjadi takut untuk bergaul, menjadi semakin tertutup, dan itu sangat-sangat berbahaya. Kita nggak ngerasa dampak buruk dari itu. Lalu sebenarnya perundungan itu adalah cikal bakal dari kekerasan. Misalnya para korban kekerasan seksual atau kekerasan fisik itu biasanya terjadi dari akibat tindakan perundungan yang misoginis atau seksis. Apa itu misoginis atau seksis? Itu adalah perundungan-perundungan yang berdasarkan pada gender tertentu. Kadang-kadang kan kita ya suka ya guyona, kalau bahasa Jawanya itu guyonan, bercandaan terhadap kaum perempuan atau misalnya tentang seks tertentu. Lalu kita jadikan itu guyonan, kita jadikan itu candaan. Padahal itu membuat kita menjadi merasa bahwa perempuan itu di bawah laki-laki, dan membuat para laki-laki akhirnya berpikir bahwa mereka itu lebih superior, lebih berkuasa dan lebih kuat, sehingga mereka juga berpotensi untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan gitu ya. Atau misalnya catcalling, dalam bahasa Inggris catcalling di Indonesia itu yang biasanya kita kalau menggoda perempuan-perempuan di pinggir jalan gitu ya, siul-siulin atau cantik gitu ya, di pinggir jalan. Itu juga adalah kondisi di mana relasi kuasa yang timpang atau misoginis atau seksis yang menjadi cikal bakal sebenarnya daripada kekerasan seksual. Kalau saya tidak bisa menunjukkan gambar, tapi teman-teman, Bapak Ibu, saudara dan anak-anak yang kasih Tuhan bisa melihat ada sebuah segitiga. Kalau misalnya lihat yang paling bawah itu selalu perundungan, lalu nanti ada kekerasan, lalu ada yang terakhir itu sampai pada pembunuhan. Karena itu cikal bakal gitu ya. Jadi sebenarnya kekerasan verbal itu adalah cikal bakal daripada kekerasan-kekerasan yang lebih hebat lainnya. Jadi kita harus berhati-hati. Untuk itu kita perlu memiliki kesetaraan. Kita perlu terbuka dengan banyak orang, termasuk yang dianggap masyarakat itu sebagai yang aneh, waria, mungkin juga LGBT gitu ya, atau yang sekarang macam-macam gitu ya. Sekarang orang sudah semakin unik dan beragam. Itu kita harus bisa terbuka. Bukan berarti saya tidak masuk kepada ranah apakah Bapak Ibu setuju atau tidak dengan keberadaan mereka, tapi bagaimana kita menganggap bahwa setiap manusia itu adalah berharga di mata Tuhan, itu adalah kesetaraan dan itu adalah cikal bakal supaya kita tidak menjadi pelaku perundungan. Nah, cara yang lain yang bisa kita lakukan untuk mencegah diri kita menjadi pelaku atau juga ikut-ikutan jadi pelaku, itu adalah ketika ada orang yang dirundung, itu kita harus membela korban. Harus berada di pihak korban. Harus mengatakan tidak kepada para pelaku itu. Jangan ikut tertawa, jangan ikut-ikutan mengejek, jangan merasa saya kan gak mengejek dia berarti saya tidak melakukan apapun. Ingat loh, firman Tuhan mengatakan barang siapa mengetahui seseorang saudaranya berbuat dosa dan dia diam saja, itu juga adalah dosa. Sehingga perlu sekali untuk mengatakan tidak, untuk menolong para korban. Lalu yang kedua, ketika ada korban yang bercerita, jangan pernah untuk menghakimi lebih dahulu. Ya kan? Misalnya ada seseorang, aku diejek dia karena saya dibilang gendut. Lalu kita bilang, dasar cengeng lu. Nah, itu adalah salah satu bagian bagaimana korban malah jadi takut untuk bercerita kepada orang lain. Dan dia sudah jadi korban ketika dia bercerita kepada kita sebagai orang yang dipercaya, malah kita menjatuhkan dia. Begitu. Atau misalnya ketika seseorang curhat, lalu kita anggap dia lemah. Atau ketika seseorang
merasa dia harus melawan gitu ya. Mungkin karena ada juga korban perundungan itu yang ngerasa dia harus melawan, dia harus mengatakan ini, dia harus ngelapor misalnya ke guru, dia harus melapor misalnya kepada pihak yang berwajib. Jangan lalu kita katakan, kamu nih gimana sih sebagai orang Kristen tidak memaafkan? Ya. Nah, itu salah kaprah ya. Memaafkan bukan berarti kita membiarkan pelaku untuk terus-menerus melakukan kejahatan, untuk terus-menerus melakukan tindakan dosa. Jadi, jangan mengecilkan kata maaf ya. Kasih dan maaf itu tidak sekecil itu gitu. Jadi, jangan misalnya, kamu nih gimana sih? Kamu kan orang Kristen, udah maafin aja lah. Mungkin ini adalah salib yang harus kamu tanggung. Hei, tunggu dulu. Salib Kristus itu bersifat membebaskan, bukan membiarkan segala sesuatu keburukan tetap terjadi dan melanggengkan setiap perundungan yang ada. Jadi itu salah satu cara-cara lain yang bisa kita lakukan. Oke Jo, terima kasih. Nah, kalau seperti yang kamu jelaskan, kita punya pemahaman yang seperti kamu ungkapkan tadi. Mungkin kita bisa membentuk diri kita dari sekarang untuk mencegah diri kita menjadi seorang perundung ataupun seseorang yang membuli orang lain. Tapi kan dalam kehidupan ini kita gak bisa membatasi orang lain, mencegah orang lain untuk melakukan perundungan kepada kita atau membuli kita. Nah, apa yang harusnya kita lakukan atau apa yang harusnya kita pahami untuk menjadi orang yang bisa tetap fight, yang bisa tetap bertahan, yang tetap berjuang ketika kita mendapatkan perundungan atau dibully oleh orang lain. Bagaimana mengampuni atau bersikap ketika menjadi korban? Nah ini ya, kembali lagi sekali lagi dari awal, ketika kita berbicara tentang perundungan atau korban perundungan, yang paling pertama-tama kita harus pertanyakan bukan soal bagaimana mengampuni. Mengampuni itu adalah salah satu proses yang cukup panjang dan tidak bisa kita katakan terutama ketika kita baru mendengar. Memang kita akan mendorong seseorang untuk mengampuni para pelaku, terutama para pelaku-pelaku yang sebenarnya sudah sampai mengancam, sudah sampai mengintimidasi. Itu biasanya jauh lebih susah untuk diri korban mengampuni. Itu butuh proses yang panjang. Bagaimana cara mengampuni tetap akan ada gitu ya. Tentunya apa? Tentunya dengan terlebih dahulu menyelesaikan konflik yang ada. Ya, bagaimana cara supaya korban selalu diselamatkan dan bagaimana pelaku harus disadarkan. Itu yang paling utama dari setiap kita menangani kasus perundungan, menghadapi kasus-kasus perundungan yang terjadi. Gitu ya. Itu yang lebih dulu harus diselesaikan. Perihal memaafkan itu adalah kehendak sepenuhnya dari korban, gitu ya. Tentu untuk memaafkan itu kita biasanya membawa pada pemahaman bahwa memang mengampuni itu adalah salah satu cara untuk memulihkan diri. Tapi itu terakhir sekali gitu ya kalau kita memang mau menjadi orang yang mendampingi korban perundungan gitu ya. Tapi kalau kita adalah korban perundungan ya justru bukan yang paling pertama kita tanyakan bukan bagaimana mengampuni, tapi pertanyaan yang kedua gitu ya, bersikap ketika menjadi korban itu jauh lebih penting. Menurut saya ketika kita menjadi korban perundungan, yang perlu dilakukan adalah tentu kita membuat yang tadinya tidak setara menjadi setara. Kita harus menunjukkan bahwa seseorang tidak lebih berkuasa atau lebih tinggi daripada dia. Bagaimana caranya? Tentu mencari misalnya bantuan. Ya, bercerita kepada orang-orang yang tepat. Gitu ya, mau mendukung. Mencari perlindungan kalau sudah sampai mengancam kondisi kehidupannya. Misalnya sudah sampai kadang-kadang kan ada ya perundungan yang bersifat mengintimidasi sampai mau membunuh atau mungkin bercanda tapi itu kan sudah intimidasi ya. Itu dia harus cari perlindungan terlebih dahulu tentunya. Bisa kepada orang-orang yang memiliki kekuasaan dan juga tentu dia harus pergi ke orang yang juga memiliki kesetaraan gitu ya. Orang yang tidak mudah menghakimi
orang yang tidak mudah menilai, orang yang tidak mudah menilai korban sebagai orang yang tidak bisa ngampuni lah atau apalah tadi ya. Udah kita datang capek-capek gitu, totalnya dia bukannya mendengarkan malah menasehati kita sebagai korban. Nah, untuk menghadapinya yang kedua juga adalah bagaimana kita harus mengatakan bahwa apa yang dikatakan orang lain itu tidak benar. Dan kita harus secara jelas mengatakan bahwa kita ini adalah pribadi yang unik. Kita harus bisa menerima itu. Gitu ya. Tidak ada satu orang pun yang identik di dunia ini. Bahkan anak kembar identik pun pasti ada memiliki perbedaan, baik itu sifat maupun secara fisik. Jadi kita itu diciptakan Tuhan itu secara spesial. Jadi kita harus bisa menerima diri, gitu ya. Jangan biarkan apa yang dikatakan orang lain itu memakan kita dan mengecilkan kita. Tapi jadikan setiap perkataan orang, setiap perundungan itu sebagai kekuatan untuk kita membuktikan bahwa apa yang dikatakan orang-orang itu adalah salah. Bahwa kita tetap bisa berkarya walaupun banyak orang-orang yang menyepelekan. Itu ya. Ini semua itu tergantung dari eskalasi ya, atau tingkat keparahan dari kasus perundungan itu. Jadi tergantung dari itu semua bagaimana cara kita bersikap. Ya, terima kasih Pendeta Johannes Simajuntak yang sudah bersama kita sekitar 20 menit ini dan menjelaskan banyak hal tentang perundungan, bagaimana menghadapi dan bagaimana mencegahnya. Terima kasih untuk teman cerita kita yaitu Pendeta Johannes Simajuntak. Terima kasih juga buat teman-teman sekalian, saudara-saudari terkasih, Bapak, Ibu, dan adik-adik semua yang sudah mendengarkan podcast ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dengan teman-teman bercerita kita yang lainnya. Shalom.